Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Bertemu lagi dengan Bu Ali di tema 7 subtema 3. Perkembangan teknologi komunikasi. Pada tema ini kita akan belajar perkembangan teknologi komunikasi. Ya, kemarin perkembangan teknologi yang lainnya, teknologi pangan, dan sudah semua. Sekarang perkembangan teknologi komunikasi. Manusia adalah makhluk sosial, artinya manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Manusia saling berinteraksi. Satu orang berhubungan dengan orang lain. Mereka saling berkomunikasi. Dulu, ruang komunikasi sangat terbatas. Sekarang, teknologi komunikasi sudah semakin berkembang. Zaman dulu, manusia berkomunikasi dengan berbagai cara. Apa saja? Ada kentongan, gong, daun lontar, prasasti, dan lain-lain. Nah, sekarang kita bisa berkomunikasi dengan siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Media alat komunikasi saat ini sudah sangat banyak, mulai dari surat kabar, koran, radio, televisi, internet, ponsel, dan lain-lain. Nah, itu perkembangan teknologi komunikasi. Dari zaman dahulu yang bagaimana masih tradisional, sekarang sudah modern. Keberagaman karakteristik individu. Nah, setiap orang memiliki sifat yang berbeda-beda. Sifat termasuk salah satu bentuk keberagaman. Perbedaan sifat pada individu dapat berpengaruh terhadap kegiatan komunikasi. Kadangkala saat komunikasi terjadi pertengkaran. Dengan memahami aneka sifat dan kebiasaan teman, kita telah menjaga persatuan yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Selanjutnya, kemampuan dan keterampilan setiap orang berbeda-beda. Namun, perbedaan tidak menghalangi kita untuk bekerja sama atau berkolaborasi. Kerja sama merupakan pengamalan sila keempat Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu perbedaan karakteristik, keberagaman karakteristik. Selanjutnya, keberagaman sifat dan ciri-cirinya. Masih seperti tadi, masih PKN ya, keberagaman sifat dan ciri-cirinya. Berikut beberapa contoh sifat beserta ciri-cirinya. Yang pertama, sifat sopan. Sopan ciri-cirinya menghormati setiap orang. Yang kedua, sombong. Sombong selalu merasa lebih baik dari yang lain. Selanjutnya, keras kepala. Keras kepala tidak mau mendengarkan pendapat orang lain. Selanjutnya, rendah hati, selalu menghargai orang lain, dan humoris, senang membuat suasana riang penuh tawa. Ya, itu untuk keberagaman. Masih di keberagaman, Indonesia memiliki dasar negara yaitu Pancasila. Sila ketiga Pancasila menjadi landasan agar kita selalu hidup rukun. Semboyan bangsa Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika. Artinya berbeda-beda namun tetap satu jua. Semboyan ini kita temukan pada lambang negara Indonesia yaitu burung Garuda. Nah, Indonesia memiliki bermacam budaya yang berbeda, namun semua saling menghargai. Walaupun memiliki perbedaan dalam kebiasaan sehari-hari, pertengkaran dapat dihindari jika kita mau saling memahami, menghormati, menghargai. Nah, hal tersebut merupakan pengamalan dari Pancasila. Ya, selanjutnya. Selanjutnya kita menuju ke matematika. Menentukan keliling bangun kata.
Persegi panjang merupakan 4 sisi. Jumlah panjang keempat sisinya disebut keliling persegi panjang. Setiap bangun datar memiliki keliling. Kita dapat menemukan keliling dari setiap bangun datar dengan mudah. Nah, perhatikan gambar di layar. Itu ada gambar persegi panjang dengan dikelilingi garis berwarna hijau. Nah, garis berwarna hijau itu merupakan keliling bangun datar. Nah, keliling bangun datar adalah jumlah panjang sisi. Jadi jumlah panjang dari tiap sisi ini merupakan keliling bangun datar. Nah, ini bangun datarnya persegi panjang, berarti ini keliling persegi panjang yang berwarna hijau. Ya, perhatikan ini yang berwarna hijau itu merupakan keliling dari persegi panjang ini. Nah, jadi yang melingkari, yang mengelilingi bangun, nah ini merupakan Selanjutnya, perhatikan gambar. Ini ada gambar persegi dengan banyak satuan kubus satuan, kotak satuan, kubus satuan ya. Nah, perhatikan pada gambar di samping satu sisi persegi menunjukkan satu satuan panjang. Oh, ini satu satuan panjang. Satuan panjangnya kita bisa ambil sentimeter ya. Keliling bidang berwarna merah muda adalah 12 satuan panjang. Nah, coba kita cek. Jadi bukan kotaknya yang kita hitung. Kalau jumlah kotaknya, jumlah persegi satuannya hanya 9. Tapi ini kita menghitung kelilingnya per garisnya ini, 1. Nah, perhatikan kursor gua nih, ini di sini. 1, ini 2, ini 3, terus keliling lagi naik. 4, 5, 6, 7, 8, 9, terus turun. 10, 11, 12. Oh, ternyata 12. Keliling bidang berwarna merah muda adalah 12 satuan panjang. Ya. Nah, selanjutnya. Ini yang berwarna hijau, ini juga kelilingnya. Nah, perhatikan yang berwarna hijau ya, garis luar. Yang berwarna hijau ini kelilingnya. Perhatikan garis yang berwarna hijau. Itu yang disebut keliling dari bangun tersebut. Nah, jadi yang mengelilingi, garis yang mengelilingi bangun tersebut itu namanya keliling, ya. Nah, ini coba. Ini berapa ya berarti? Kita hitung yuk. Dari yang bawah sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, terus belok 10, 11, 12. Terus turun 13, 14, terus turun lagi 15, 16. Oh, 16. Ternyata keliling bangun yang berwarna hijau. Nah, yang disekat warna hijau ya. Itu adalah berapa tadi? Lupa ya. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 satuan panjang. Nah, satuan panjangnya nanti kita ambil sentimeter. Jadi nanti di tugas kalian itu satuan panjangnya sentimeter. Nah, kita dapat mengukur keliling suatu bangun datar. Salah satu alat ukur yang dapat digunakan adalah menggunakan satuan panjang. Perhatikan ini, masih sama seperti tadi. Nah, satu garis dalam satu kotak. Jadi luarnya ini. Nah, perhatikan kursor Bu Ani ya, luarnya ini disebut 1 cm. Nah, satuan panjangnya kita ambil satuan cm. Nah, ini 1 cm. Berarti ini berapa ya semuanya ya? Kita hitung dulu yang awal, ya. Kita hitung dulu yang awal nih 1, 2, 3, 4, 5,
5, 6, 7. Yang bawah 7. Yang samping kanan 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ternyata 7 sama. Sama 7 semua. Berarti hasilnya juga 7. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Nah, yang ke bawah 7 lagi. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Nah, berarti ini kelilingnya 28 cm yang besar ini ya. Terus kita amati yang kecil. Ya, kita perhatikan yang kecil, amati contoh berikut. Nah, ini kalau dihitung kotak-kotaknya seperti dulu di tema sebelumnya ya, itu kan hanya 9. Nah, ini luasnya 9 ya kan. Sekarang mencari kelilingnya hanya bagian luarnya saja. Ini yang kita hitung. Ya, yang bagian luarnya saja. Nih, 1, 2, 3. Yang bawah 3, terus keliling yang samping 4, 5, 6. Terus keliling yang atas 7, 8, 9. Terus keliling samping lagi 10, 11, 12. Oh, berarti 3 tambah 3 tambah 3 sama dengan 12. Nah, keliling dari bangun di atas adalah 12 cm. Nah, nanti kalian di L-kan-nya silakan tulis seperti itu, cm ya. Jadi kita pakai satuan panjangnya cm. Itu sudah mewakili satu kotak gini ya, keliling salah satu garis dalam satu kotak ini. Nah, untuk menentukan keliling ya sudah paham, alhamdulillah. Sekarang kita masuk unsur seni rupa dalam karya dekoratif. Dayu dan teman-teman membuat telepon kaleng. Oh, karena kita teknologi komunikasi, jadi membuatnya karyanya berupa telepon dari kaleng. Mungkin beberapa anak-anak sudah familiar dengan itu karena dulu waktu buat kecil sudah seperti itu. Jadi kaleng susu kita buat telepon-teleponan. Nah, seperti itu. Lani dan Udin membawa kaleng bekas susu kental manis. Nah, Edo dan Benny menyiapkan benang kasurnya. Nah, terus sementara itu Dayu dan Siti membawa kertas dan lem untuk hiasan. Nah, ternyata hiasannya itu untuk menghias kalengnya biar nggak jelek. Kalau hanya kaleng susu saja kan hanya putih gitu kan, warnanya warna perak gitu kan, apalagi kalau mainnya jelek banget. Nah, itu lebih indah lagi kalau dihias. Kita tempelin hiasan dengan kertas-kertas warna-warni seperti itu. Nah, ini telepon kaleng yang siap digunakan seperti ini. Ini dua kaleng susu bekas, lalu dikasih benang kasur, gitu aja, gampang kan? Iya, mudah sekali ya ternyata. Nanti kita coba ngobrol lewat situ kayak telepon beneran. Nah, ini permainan tradisional itu sejak Bu Ani kecil dulu, ya. Nah, lalu penampilan telepon kaleng akan semakin menarik jika diberi hiasan. Salah satu motif hiasan adalah pola hiasan dari Toraja. Sudah pernah dulu ya di tema berapa dulu? Sudah ada hiasan-hiasan dari Kalimantan, ya kan? Ini dari Toraja. Amati pola hiasan Toraja berikut. Yang pertama ini yang coklat silang-silang ini, motif paksulan sang buah. Motif paksulan sang buah, silang-silang ya. Terus yang kedua motif apa itu ya? Pak kolong buku. Motif pak kolong buku. Ini seperti apa ya? Seperti pagar ya. Ya, selanjutnya motif apa lagi ini ya? Agak cerah ini ya, kuning. Pak polok songkang. Lalu sebelahnya lagi pak tangko patung. Pak tangko patung kayak bunga ya, kayak daun ya kan? Lebih tepatnya kayak daun. Nah, ini macam-macam motif Toraja. Ini. Nah, hiasan akan menambah keindahan dari suatu benda. Jadi intinya untuk PABB sekarang adalah hiasan, ya, untuk menghias kalengnya tadi, kaleng bekas
Tapi ditambah hiasan dengan pola-pola yang sudah kita pelajari. Boleh pola Kalimantan kemarin, pola hiasan Toraja ya, biar teleponnya jadi indah, telepon tangannya ya. Nah, mungkin itu saja. Ini mudah ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, bisa langsung tanya ke Bapak Ibu Guru kelas masing-masing. Oke, alhamdulillah. Sekian dan terima kasih. Yakin aku pasti bisa. Ya, ya ini gambar komunikasi saat ini ya. Apalagi kita metode daring. Jadi semua gadget dan laptop. Ya, ya. Begitu saja ya. Kurang lebihnya Bu Ani mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kita cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.